Assalamualaikum, terima kasih ya udah klik video aku. Kali ini aku mau beberes-beres ya teman-teman. Ini banyak banget sih. Ini keadaan di belakang di rumah, di dapur ya. Ini bener-bener numpuk kardus. Cucian aku itu juga penuh. Nah tadi itu juga di samping itu ada kardus ya, yang pas awal tadi itu juga harus diberesin. Ini realitanya di atas lemari itu banyak tumpuan-tumpuan banget. Ini wajib dibenerin karena ini kan mau menjelang hari raya ya, harus bener-bener bersih. Terus itu di bawah kolong dapur juga mau aku tata ulang lagi. Pokoknya ini semuanya harus bersih sebelum hari raya. Nah ini aku awalnya aku geser-geser dulu yang awal. Ini aku sampai bingung mau ngerjain yang mana dulu. Ini pertama aku mau ambilin cucian dari kemarin. Ini aku gercep ya, habis buka, habis itu istirahat sebentar, lanjut aku beberes semuanya. Karena kalau ditunda itu bakalan semakin menumpuk, makin gak tenang. Apalagi kalau semisal dikerjainnya itu pas pagi, itu malah jatuhnya itu kecapean, malah mengganggu puasanya. Jadi mau gak mau harus aku selesaiin semuanya malam ini, walaupun berpat-pat ya. Kalau nggak selesai mungkin bakalan aku lanjutin besoknya, karena ini asli banyak banget. Nah ini kardus ini awalnya itu aku pakai buat bahan barang-barang yang udah nggak aku pakai. Ternyata lama kelamaan diisi sama baju, sama apapun itu pokoknya di dalam situ. Nah ini akhirnya ketemu ya make up aku yang lama waktu aku belajar make up itu, tapi nggak bisa. Terus ini juga barang-barang dari suami aku, tas itu, topi, akhirnya ketemu juga ternyata di situ. Tapi ini awal pertama kali nunggu antrian, yaitu cucian aku yang sebelumnya. Ini harus dicuci dulu. Ini kloter yang pertama ya. Mungkin aku bakalan nyuci 2 kali. Ini aku tinggal nyuci dulu karena sambil aku sambi-sambi. Kalau nggak disambi, semua pekerjaannya bakalan semakin lama. Lanjut mau ngerjain kerjaan yang ada di ruang tengah tadi. Ternyata ini cucian itu masih numpuk ya, belum kecuci. Daripada gak tenang langsung cus, ini juga aku beresin semuanya. Ini cucian piringku dari duhur karena habis bekas masak buat baby aku, ngangetin gitu. Aku belikan rawon kemarin. Terus juga ada sisa dari bukaan tadi ya. Bukaan tadi itu menunya juga lumayan banyak karena kan aku masak sayur ya. Sayur sisa yang ada di stok di kulkas aku masak gitu aja. Tapi untuk lauknya aku beli di luar karena memang di kulkas itu nggak ada sama sekali lauk seperti ayam, ikan ataupun apa, sisa telur. Tapi lama kelamaan juga bosen ya kalau mau makan telur terus. Ini aku cepetin videonya semuanya karena pekerjaan aku hari ini tuh benar-benar banyak. Kalau gak aku cepetin, ini durasinya bisa 1 jam lebih. Nah ini anak aku ternyata dia bangun. Tadi kan aku sempat nidurin sebentar ya. Jadi ini aku agak tambah makin keburu-buru karena kalau ada bayi itu makin tambah riweh. Makanya ini aku selesai dari nyuci ini aku bakalan nidurin anak aku lagi biar dia bisa tidur nyenyak. Nah aku udah ngurusin anak aku. Ini lanjut aku mau lipat-lipat baju. Ini 2 kali cucian selama berapa ya, aku tuh nyuci 2 hari sekali sampai 3 hari sekali gitu. Ini belum dilipat sama sekali karena memang gak sempet gitu aja. Jadi ini sekalian. Nah aku rencananya nanti juga mau decluttering gitu ya. Jadi aku mau ngambil beberapa pakaian yang benar-benar udah gak kepake, udah jarang kepake. Aku tuh di belakang di bawah kolong itu juga simpan kayak tas terpal gitu gede banget. Satu terpal gede itu isinya baju-baju aku sama baju-baju suami aku. Jadi dijadikan beda gitu ya biar gak bingung kalau lagi butuh apa. Mungkin next di video selanjutnya itu aku juga bakalan bongkar karena aku mau ngambil baju lama aku yang bakalan aku pakai nanti. Dan sekalian aku mau decluttering isi lemari aku juga yang udah gak kepake, aku masukin juga di dalam terpal tas itu.
Teman-teman udah biasa nggak sih kalau ada lipatan baju sebanyak ini? Ini sebenarnya bener-bener bikin capek nggak? Karena aku tuh udah biasa segini ini, bahkan hampir pernah sampai 1 minggu lebih. Tapi aku nggak mau ngulangin lagi sampai 1 minggu lebih karena itu bener-bener numpuk pakai banget dan itu capek banget, malah menguras waktu aku lebih banyak buat ngelipat baju. Jadi aku maksimal bakalan ngelipat baju ini maksimal itu 2 kali pencucian. Maaf ya kalau aku ngomongnya belebet karena ini juga lagi mau digangguin sama baby aku. Teman-teman, ini aku lagi ada PR banget. Menurut kalian, tempat yang paling cocok buat penyimpanan alat sholat seperti mukena sama sarung suami aku tuh bagusnya yang kayak gimana ya? Kalau aku lihat di Pinterest sama Instagramnya teman-teman, itu ada yang pakai tangga kayak gitu. Nah, aku mau berencana pakai itu, tapi ini kan ada baby aku ya, dia tuh selalu usil. Takutnya itu nanti tangganya itu bakalan dibawa kemana-mana, digeser-geser kayak gitu. Yang ada malah alat sholatnya itu bakalan berantakan semua, bakalan jatuh, bakalan nambahin pekerjaan. Jadi baiknya tuh kayak gimana ya? Semisal teman-teman punya ide, please tulis di kolom komentar ya, biar bisa bantu aku nemuin solusinya kayak gimana. Ini aku juga lagi cari-cari di Shopee, itu bagusnya juga kayak gimana. Ada sih kayak pakai itu ya, kayak gantungan gitu dari makrem apa enggak salah ya namanya. Cuman aku takutnya itu dia nggak kuat karena sajadah aku tuh aku sukanya yang tebel kayak gitu, dan suami aku juga sajadahnya tuh besar, jadi nggak terlalu ringan gitu loh, kayak lumayan berat. Makanya ini aku bingung aku harus gimana, harus pakai apa, gimana ya. Pokoknya masih bingung ini. Makanya itu kan mukena aku, kemudian sajadah suami aku, semuanya itu taruh di dus yang tadi yang aku taruh di luar karena memang benar-benar gak ada tempatnya. Sedangkan kalau ditaruh di lemari yang ada itu malah semakin bikin berantakan. Nah, ini gak kerasa ya, aku itu udah mulai hampir selesai buat acara lipat-lipat bajunya. Nah, itu di bagian pojok sendiri, pojok kiri itu adalah baju dari suami aku, jadi bisa dilihat ya. Ternyata yang paling sering ganti baju itu suami aku, karena dia itu sehari bisa ganti baju 2 kali, sedangkan aku cukup sekali aja. Ini terakhir, ini aku lipat daleman-daleman. Ini memang terakhir aku lipat karena biar gak terlalu riwah aja, biar gampang langsung dimasukin gitu aja. Nah, ini aku masukin ke keranjang lagi. Kenapa? Karena yang bagian masukin ke lemari itu adalah suami aku, karena dia tuh yang paling gimana ya, paling omes gitu kalau masukin satu persatu gitu. Dan sekalian aja dia yang natain semisal ada yang baju kurang rapi gitu. Jadi ini gak pure semua aku kerjain ya, semua ini butuh kerja sama. Kalau semisal teman-teman ngerjain semuanya, alhasil yang ada tuh bakalan capek. Dan kadang kalau udah terlalu capek itu bisa banget ya gampang nyerang mental gitu. Sedangkan mental itu benar-benar mempengaruhi banget kondisi kesehatan kita. Jadi ya harus pintar-pintarnya ya membagi antara pekerjaan, terus kewajiban, antara yang harus segera ataupun ada pekerjaan yang harus dikerjain santai gitu. Kita harus benar-benar bisa bedainnya dan jangan terlalu memaksakan diri. Nah, ini lanjut barang-barang yang ada di dus tadi yang masih berguna, yang masih bersih. Nah, ini ada payung, itu nggak bisa dimasukin ke dalam wadahnya. Ini ada tripod sama lighting gitu, aku masukin ke selipin di situ ya, karena aku masih nggak tahu nanti bakalan aku taruh kemana. Nah, ini akhirnya cucian kloter pertama udah selesai. Ini aku mau jemur dulu, tapi sebelumnya aku mau masukin dulu juga cucian yang kedua. Terus ini yang masih aku masukin di bak yang oranye itu cucian yang bakalan aku kucek manual ya, aku rendam dulu karena kalau di mesin cuci itu nggak bisa, sayang banget sama bahannya. Apalagi kan ada topi, ada tas kecil, terus ada selendang, ada pokoknya hal yang nggak bisa dimasukin ke mesin cuci bakalan aku cuci manual. Itu bakalan aku kerjain besoknya. Nah, ini ya teman-teman, itu kan masih gelap, ini bener-bener aku malam ngerjainnya
karena kalau waktu puasa alhasil aku mungkin bakalan kecapean, mungkin bakalan tidur lama gitu ya, sedangkan aku kan ada bayi yang harus diurus, jadi harus benar-benar siap siaga gitu, nggak bisa tidur lama-lama. Tidurku itu kalau bayiku tidur juga. Itu juga nggak sih teman-teman, kalian yang udah punya baby pasti tahu ribetnya kalau ada baby ya, jam tidur itu selalu mengikuti jam tidur bayinya. Alhamdulillah jemuran kloter pertama ini udah selesai. Nah habis jemur ini aku tuh sempetin buat minum-minum dulu sebentar ya, istirahat sebentar, dan akhirnya ini cucian yang kloter kedua juga selesai. Ini juga mau aku sekalian jemur, kalau aku biarin nanti bakalan ampek gitu, nggak enak. Nah ini masih malam ya teman-teman, makin gelap. Ini tuh jam berapa ya, sekitar mau jam 12-an gitu, jam 12 kurang, dan pekerjaan aku tuh belum selesai. Dan kebetulan alhamdulillah aku juga nggak begitu ngantuk sih ya, tenaga itu masih power banget. Mungkin besok paginya ya aku bakalan ngantuk banget karena kan aku malamnya nggak tidur sama sekali. Tapi nggak apa-apa, ini benar-benar harus diselesain ya teman-teman, karena hari raya itu harus bersih semuanya biar enak dilihat, juga hati itu adem ngelihatnya, pokoknya tenang gitu. Terus ini mukena aku yang tadi aku kotain juga udah langsung aku cuci. Jadi untuk stok mukena untuk hari raya nanti itu bakalan ada. Nah untuk hari raya aku nggak beli mukena yang baru ya, aku tetap pakai mukena yang seadanya, karena mukena aku juga masih layak dipakai, jadi nggak perlu harus pakai yang baru-baru gitu. Nah ini kardus-kardus yang ada di dapur aku ya, ini tuh ceritanya dari belanjaan di Shopee, habis itu dari endorse itu semuanya aku kumpulin di sini. Niatnya itu kenapa aku ngumpulin kardus-kardus ini, karena kapan hari aku sama suami aku tuh sempat ngirim-ngirim barang gitu dan kebingungan dus, makanya kita inisiatif buat nyimpen dus-dus ini. Tapi ternyata waktu kita simpen dusnya nggak ada pengiriman. Jadi ini dus yang udah nggak kepake itu bakalan aku buang ya. Terus ini juga ada kipas, itu udah rusak sih, udahlah aku buang aja ya daripada disimpan, toh dia juga udah rusak. Terus itu ada box dari sutil set aku, itu harus aku simpen sih, karena kalau butuh apa-apa disimpan gitu kan, ada wadahnya gitu ya. Terus ada tempat dari air fryer, ada tempat dari blender, kayak gitu. Boxnya menurut aku masih penting buat tempat penyimpanan aja. Terus ini juga lanjut, ini ada kayak plastik-plastik gitu. Dulu aku suka banget bikin cemilan, makanya aku stok plastiknya itu masih banyak banget. Tapi sekarang udah nggak sempet ya, karena baby aku ya begitulah ya kalau ada baby. Sebenarnya bukan karena salahnya babynya sih ya, mungkin karena aku yang nggak bisa ngatur waktu, apalagi ada mood malesnya. Jadi udah nggak sempet lagi buat bikin cemilan gitu. Terus ini aku masukin ke plastik ke kresek ya, kayak blender gitu. Itu blender udah dipecahin sama baby aku, sayang banget ya, karena eman banget gitu loh. Itu umurnya udah lama banget, dari semenjak aku SMA kalau nggak salah, dan itu awet, merek brand lokal dari Vagansa ya, produk dari Indonesia, tapi barangnya tuh bagus. Karena pecah ya udah aku sisihkan aja. Terus ini juga di wadah yang hijau ini keranjang kucing aku yang dulu, tapi kucing aku udah hilang. Aku manfaatin buat nyimpen barang-barang yang jarang dipakai ya, kayak plastik-plastik dari food container yang lama. Ini kan bukaannya tuh kayak bunyi kletak-kletak gitu ya, jadi aku gak pakai gitu, tapi tetap aku simpan barangkali nanti tuh kepake. Ibu rumah tangga gitu juga nggak sih, sama barang itu selalu berpikiran barangkali nanti kepake. Jadi ya udah, ini aku simpen aja. Ini sama ada toples, ada pokoknya barang-barang yang nggak kepake aku masukin di sini sekalian semuanya. Terus ini lanjut, ini juga ada wadah-wadah ya. Ini nggak ada tutupnya, daripada disimpan nggak penting ya. Ya udah aku buang aja sekalian semuanya. Dus-dus ini aku taruh di depan semua. Aqua itu juga aku buang. Itu sebenarnya aqua kayak air khusus gitu ya, air
air apa ya, kangen water gitu dari saudara aku yang ada di Bangil. Jadi punya usaha bisnis kayak gitu. Itu khusus untuk kayak bersihin gitu ya. Apa ya, susah jelasinnya. Itu karena udah lama, jadi ya udah aku buang aja. Terus ini ada box TV, ini juga nggak pernah aku buang karena takutnya itu kalau buat nyimpen TV-nya gitu loh, kan nggak ada tempatnya, sayang banget. Nah jadi untuk nyiasatinya biar nggak terlalu banyak barang, aku masukin barang-barang yang jarang dipakai itu ke dalam rak TV-nya itu. Terus ini lanjut, ini aku mau plesterin biar nggak ada barang-barang yang bukan barang-barang sih ya, kayak binatang-binatang yang masuk. Karena kan mereka sukanya kayak laba-laba, terus kecoa, tapi ya Allah nauzubillah min dzalik, jangan sampai kecoa ya, karena aku nggak suka banget. Biasanya tuh ada laba-laba, ada semut, itu ada masuk di tempat kayak gini-gini ya. Karena mereka sukanya kayak ya gini-gini ini. Ngomongnya belepet ya. Terus ini lanjut aku plesterin biar gak ada hewan-hewan yang masuk, biar aman juga kalau mau aku bolak-balik. Dan ini baby aku, dia bangun lagi kayak ngelilir gitu ya. Ini udah jam 12 lebih teman-teman, hampir mau jam 1 sih ya, maksudnya jam setengah 1 lebih gitu. Terus alhamdulillah, tapi ini pekerjaannya udah mau hampir selesai. Ini sisa kerdus-kerdus aja sih. Ini sementara aku taruh di sini dulu. Mungkin aku bakal rembuk sama suami aku, bagusnya ini kayak gimana, ditaruh di mana kayak gitu. Dan lanjut lagi ya beberesnya di part 2 nanti. Terima kasih udah nonton video aku.